Bismillahirrahmanirrahim. Ma karihta ayyarahun nasu minka. Ma karihta ayyarahun nasu minka. Fala taf'alhu binafsika. Fala taf'alhu binafsika. Idza khalauta. Idza khalauta. Fala taf'alhu binafsika. Idza khalauta. Ma karihta ayyarahun nasu minka fala taf'alhu binafsika idza khalauta. Hadis ini masih termasuk hadis yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia, dan di sini hubungannya berhubungan dengan keimanan serta keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan sesuatu atau satu pekerjaan, kalau kita mengerjakan pekerjaan itu terus dilihat orang lain, kita merasa benci, kita nggak suka. Ulangi, kalau ada satu pekerjaan yang kalau kita mengerjakan pekerjaan itu kita nggak suka dilihat sama orang lain. Orang lain ngelihat kita mengerjakan pekerjaan itu, kita nggak suka. Nah, pesan Nabi, fala taf'alhu binafsika idza khalauta. Maka jangan kamu kerjakan pekerjaan itu kalau kamu sedang sendirian. Kalau ada satu pekerjaan yang kita nggak suka kalau ada orang lain ngelihat kita mengerjakan pekerjaan itu, maka jangan kita kerjakan pekerjaan itu walaupun kita sedang sendirian. Walaupun kita sedang sendirian. Nah, biasanya pekerjaan yang kita nggak pingin ketahuan sama orang lain itu biasanya kan pekerjaan yang kurang baik. Biasanya pekerjaan yang kita nggak pengen orang lain ngelihat pekerjaan itu, ngelihat kita mengerjakan hal itu kan biasanya pekerjaan yang kurang baik. Ya, larasnya. Nah, maka pekerjaan yang kurang baik itu di saat kita sendirian pun ya udah jangan kerjakannya. Kita mengerjakan satu pekerjaan, dilihat sama orang lain, kita nggak suka. Nah, berarti di saat kita sendirian pun kita jangan mengerjakan hal itu. Contoh misalnya di sekolah lagi ujian atau lagi ulangan harian. Kalau kita nyontek, orang nyontek itu biasanya diem-diem apa terang-terangan? Diem-diem. Orang nyontek itu biasanya diem-diem. Macam-macam. Ini lembar jawabannya, ini contekannya. Itu kan diumpetin. Ya, diumpetin terus biar nggak tahuan sama orang lain. Biar nggak kelihatan sama orang lain. Biar nggak kelihatan sama pengawasnya, biar nggak kelihatan sama gurunya, biar nggak kelihatan sama temennya juga. Nah, pekerjaan nyontek ini kalau kita lakukan, kok kita nggak suka kalau kita ketahuan sama orang lain. Berarti di saat kita sendirian, ya jangan dilakukan. Jangan lakukan itu. Ya, terus ya. Contoh lagi misalnya maling. Maling. Cik, orang maling itu biasanya sembunyi-sembunyi. Apa dia ngasih tahu dulu ke orang lain? Abdi rek maling ya, tinggalikeun. Atau pasang cepat CCTV-nya biar kelihatan di CCTV saya mau maling. Orang maling itu biasanya diam-diam atau terang-terang? Diam-diam. Maka di saat kita melakukan pekerjaan itu kok kita nggak suka ketahuan sama orang lain, berarti di saat kita sendirian juga, ya udah jangan dilakukan. Kalau misalnya kita lagi bingung, ini saya mau melakukan hal ini baik apa enggak? Ini salah apa benar? Ya,
Sedangkan kita misalnya belum tahu hukumnya. Belum tahu ada di kitab mana dibahas, atau ada di hadis mana, atau ada di ayat Quran mana, atau ada di tafsir mana misalnya. Kita mau melakukan satu pekerjaan, kita nggak tahu hukumnya. Maka batasannya, tanya hati kita. Kalau kita melakukan hal ini ketahuan sama orang lain, kita suka apa enggak? Kalau suka, ya lakukan. Berarti itu benar. Kalau nggak suka, ya jangan. Berarti itu jelek. Karena pada dasarnya setiap manusia dikasih hati nurani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hati nurani manusia ini pasti akan membimbing, pasti akan membawa manusia untuk melakukan kebaikan. Ingat waktu ngaji di Azhar dulu, pas ngaji di Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu waktu di sana masih menjabat sebagai mufti Mesir. Waktu itu ngajinya malam Sabtu kalau nggak salah di Masjid Al Azhar. Ada yang nanya begini lewat pakai tulisan, ditulis dari apa? Dari kayaknya yang nanya itu perempuan, ibu-ibu. Tulis terus dibaca sama Syekh Ali Jum'ah. Pertanyaannya tuh kurang lebih seperti ini. Kalau kita lagi sholat, ini untuk perempuan, sholat, asalkan sudah menutup aurat, itu kan syarat sholat sudah terpenuhi. Perempuan, sholat, pakaiannya yang penting menutup aurat, menutup warna kulit, menutup rambut dan bulu, itu syarat sholat sudah terpenuhi. Nah, yang menjadi pertanyaannya itu, gimana kalau orang sholat, perempuan sholat, pakai pakaian yang sudah menutup aurat, tapi bentuk tubuh masih terlihat? Berarti punten, gimana kalau ada perempuan sholat, pakai pakaian yang sudah serba tertutup, tapi pakaiannya ketat? Tapi pakaiannya ketat. Nah, terus nanyanya gini. Ya, jadi tadi itu kan pertanyaannya, gimana kalau perempuan sholat pakai pakaian ketat? Terus kata si Ali Jum'ah, ya sekarang katanya, kamu pakai pakaian itu kelihatan sama orang lain. Ada cowok, ada cewek, ada laki-laki, ada perempuan, ada tua, ada muda, ngelihat kamu pakai pakaian seperti itu. Kamu suka nggak dilihat orang kalau kamu pakai pakaian seperti itu? Nggak suka, katanya. Saya malu. Lah kalau malu berarti ketika itu saya Ali Jum'ah ngasih perkataannya, ngasih kaidahnya, wallahu ahaqqu ayyustahya bih. Wallahu ahaqqu ayyustahya bih. Kalau kamu dilihat orang aja kamu malu, berarti seharusnya kamu harus lebih malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lebih berhak kita malu kepada Allah daripada kita malu kepada sesama manusia. Ya. Gitu ya. Nah, ini sejalan dengan hadis ini. Satu pekerjaan yang kalau kita lakukan di hadapan orang lain, atau satu pekerjaan yang kita lakukan terus kita nggak suka kalau pekerjaan itu orang lain tahu, maka di saat kita sendirian ya jangan dilakukan. Karena apa? Ketahuan sama manusia aja kita nggak suka, maka di saat kita sendirian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah tetap memperhatikan kita di saat kita di hadapan orang ataupun kita sedang sendirian. Kapanpun, dimanapun, Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan. Allah selalu mengetahui keadaan.